Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Demon Review dan kepada yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya, yaitu prediksi kadar CO2 berdasarkan suhu dan variabel kelembapan menggunakan SODA 2 dan efisiensi 35 berbasis IoT dan machine learning untuk memantau lingkungan dan aktivitas pasien. Saya sampai dari SMA Tanggerang Bandung. Jadi yang melatar belakang penelitian ini adalah pendekatan kadar CO2 yang menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan sekitar kita. Lalu sistem pemantau internet berbasis IoT memungkinkan untuk pengukuran secara real time. Lalu dibandingkan lagi dalam model machine learning digunakan untuk memprediksi kadar CO2 dengan dari variabel suhu dan kelembapan untuk memberikan rekomendasi kesehatan. Masalah-masalah yang kita hadapi itu bagaimana cara kita mengukur kadar CO2 menggunakan sensor THT dan MQ35 dan juga bagaimana memberikan akurasi dari beberapa model machine learning dalam memprediksi kadar CO2. Lalu bagaimana hubungan antara suhu, kelembapan, dan CO2 dari udara. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem IoT dapat memantau CO2, suhu, dan kelembapan secara real time dan memenuhi beberapa model machine learning, terus menggunakan interactive error untuk mengukur akurasi dan memberikan rekomendasi kesehatan berdasarkan klasifikasi kualitas udara. Metodologi penelitiannya itu yang pertama saya melakukan pengambilan data menggunakan sensor THT22 dan MQ35. Lalu penyimpanan data yang saya simpan ke CSV lalu dapat ke web server dan menggunakan lalu analisis data ini saya menggunakan Python atau machine learning untuk memprediksi PM berdasarkan suhu dan kelembapan. Lalu terakhir evaluasi modal hanya menampilkan mineral absolute error, mineral error, dan Pareto score. Ini pada saat saya mengambil datanya menggunakan sensor THT dan MQ35. Ini rumus yang ada seperti dari SPSS dulu. Jadi si sensor THT35 ini dapat memprediksi saja. Jadi dari nilai si THT35 ini bisa mempengaruhi nilai PPM-nya. Lalu saya mendapatkan dari rumus ini. Rumus ini saya dapatkan dari datasheet dari sensor. Lalu ini sistem IoT dashboard yang terancam. Jadi CSV data itu ini mengirimkan data ke dashboard via Wi-Fi. Lalu data ditampilkan secara langsung ada suhu, kelembapan, CO2, dan status udara. Nah, fitur-fiturnya ada fitur CSV, data dan monitoring otomatis. Ini data pemrosesan di total variabel inputnya itu sebagai berikut: output targetnya atau adalah BPM. Lalu datanya display di 80% dan 20% tes. Nah, ini beberapa model yang bisa bagikan. Lalu ini hasil dan perbandingannya. Hasilnya ada di sekitar tabel. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa akurasi ini memberikan hasil yang terbaik dengan akurasi tertinggi itu 90% dengan error yang terkecil. Lalu Capus dan IBM memberikan hasil yang identik karena mereka sama-sama model berbasis industri. Linear regression yang umumnya model yang sederhana tapi kurang mampu menangkap hubungan linear antara suhu, kelembapan, dan CO2. Lalu neural network atau teras bisa menunjukkan akurasi lebih rendah karena dataset yang kecil dan menyebabkan overfitting dan ketidakstabilan penelitian. Ini beberapa perbandingannya dari antara data model tersebut. Ini hasil perbandingan hasil prediksi terhadap PPM aktual dari data model tersebut. Lalu ini hasil prediksi PPM aktual dan PPM yang diprediksi oleh MFOS. Lalu analisis dan ketidakstabilan sensor. Jadi sensor MQ35 ini tergolong sensor yang murah. Jadi dibandingkan dengan sensor pengukuran kadar PPM atau kadar dioksida pada udara yang lain. Dan oleh karena itu, si sensor MQ35 ini memiliki tinggi yang sangat tinggi. Grafik ini sudah lumayan bisa dipertimbangkan. Lalu faktor lingkungan seperti angin, debu, suhu, dan dapat mempengaruhi hasil. Lalu machine learning dapat membantu menghasilkan hasil melalui pembelajaran pola data. Sebenarnya dari grafik ini. PPM ini kesimpulan dasarnya, yaitu sistem IoT ini sudah berhasil dan dengan model yang paling akurat, dan sudah seluruh metode dapat mempermudah